Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 65. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga Allah senantiasa membimbing, memberi anugerah bimbingannya dan limpahan rezekinya selalu kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan satu berita terkait yang viral akhir-akhir ini, sejak juga dari kemarin kalau kita viral di berbagai Twitter, di berbagai media sosial. Di antaranya dimuat di Gelora News ya, tanggal 28 Mei 2003 tentang varian baru Kristen Muhammadiyah. Apa itu? Jadi ada istilahnya Kristen Muhammadiyah. Itu lagi viral sekarang ini. Kalau kita salah tafsirkan bisa apa maksudnya ini? Nah, jadi Kristen Muhammadiyah itu apa? Dan sumber beritanya dari mana? Dari Muhammadiyah juga rupanya. Selain ada dari yang lainnya. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, banyak pihak yang ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan varian baru Kristen Muhammadiyah. Jadi varian baru itu model baru ya, model Kristen ya, model kelompok baru, kelompok varian ya, kelompok baru Kristen Muhammadiyah. Orang kan banyak bertanya-tanya, kita juga sempat terkejut juga ketika melihat berita, judul berita ini apa gitu. Setelah kita baca, oh iya, kita dapat mengerti. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya juga baiknya kita membacakan apa berita yang dimuat, kita ambilkan dari portal Gelora News ini, biar kita jelas duduk masalah penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan varian baru yang diberi judul di ini, varian baru Kristen Muhammadiyah ini apa. Saudara sekalian, varian baru Kristen Muhammadiyah saat ini sedang viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan publik atau netizen. Tak sedikit netizen yang mempertanyakan perihal varian baru Kristen Muhammadiyah. Apa penjelasannya? Lantas apa sebenarnya varian baru Kristen Muhammadiyah itu? Ini penjelasannya. Mengutip dari laman resmi Muhammadiyah, tentunya pengurus pusat Muhammadiyah ya, organisasi yang paling modern, bahkan dianggap organisasi yang secara ekonomi paling terkuat, terbesar ya, organisasi sosial yang terbesar di dunia malah. Mengutip dari laman resmi Muhammadiyah, varian baru Kristen Muhammadiyah merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang Kristen yang menjadi simpatisan Muhammadiyah. Jadi mereka yang menjadi simpatisan Muhammadiyah, dan mereka yang mungkin anak-anak mereka banyak juga yang bekerja, ada juga yang bekerja di sekolah-sekolah, di rumah sakit, dan di kegiatan-kegiatan kemuhammadiyahan ya, yang dikelola organisasi Muhammadiyah, yang tentu mereka beragama Kristen, tetapi mereka sekolah di sekolah Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah, mereka juga bekerja di rumah-rumah sakit Muhammadiyah, di klinik Muhammadiyah yang beragama Kristen, kemudian di tempat-tempat lain yang didirikan oleh Muhammadiyah. Dan mereka-mereka yang tidak ke situ tetapi bersimpati dengan Muhammadiyah. Nah, Ketua LKKS PP Muhammadiyah mengungkapkan fenomena munculnya varian Kristen Muhammadiyah atau Krismuha. Jadi Krismuha ya, Kristen Muhammadiyah itu disingkat dengan Krismuha, berawal dari interaksi intens antara siswa-siswa Muslim dan Kristen di lingkungan sekolah Muhammadiyah, ya kayak tadi itu. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kan tersebar luas di seluruh Indonesia, bahkan sampai di Papua sana. Mulai dari TK-nya, SD, SMP-nya, SMA, perguruan tingginya, dan banyak sekali fakultasnya ya. Belum lagi rumah sakitnya, klinik-kliniknya ya. Belum lagi kegiatan lembaga-lembaga amal yang lain dari Muhammadiyah. Tentunya tidak mungkin mereka juga, Muhammadiyah juga menerima tenaga kerja dari Kristen ya, apalagi siswa dan mahasiswa ya.
Selanjutnya, meski demikian, Fajar menyebut interaksi tersebut tidak menghilangkan identitas mereka sebagai penganut agama Kristen yang taat. Fenomena Krismuha ini awalnya berasal dari penelitian dilakukan oleh Abdul Mu'ti dan Fajar Rija ul Haq yang kemudian disusun dalam bentuk buku. Ya, disusun dalam bentuk buku yang utuh dengan judul Kristen Muhammadiyah, mengelola pluralitas agama dalam pendidikan. Selanjutnya dijelaskan bahwa buku Krismuha ini merupakan salah satu kontribusi Muhammadiyah dalam membangun toleransi di Indonesia. Inilah kontribusi Muhammadiyah dalam membangun generasi Indonesia yang lebih toleran, inklusif, dan terbiasa hidup bersama dalam perbedaan, katanya. Saudara kalian, di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir membeberkan bahwa varian baru Kristen Muhammadiyah diharapkan dapat membangkitkan kesadaran bersama akan keberagamaan agama, suku, ras, dan kelompok di Indonesia. Kemajemukan adalah pelangi yang indah untuk merajut hidup toleran saat penghormatan, perdamaian, dan saling memajukan, ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menutup penjelasannya. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan dengan apa yang dimaksud dengan varian baru Kristen Muhammadiyah itu yang viral, dan ini kita sudah dapatkan penjelasannya. Oh, ternyata seperti ini, dan sebagaimana kita juga tambahkan tadi bahwa kenyataan bahwa begitu banyak pihak yang beragama Kristen terutama di dunia pendidikan yang memilih sekolah Muhammadiyah, ya, dari Papua sampai Aceh, karena sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tersebar luas, bukan hanya di pusat-pusat Islam, penganut Islam, mayoritas Islam, tetapi juga termasuk di daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu juga ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan bahkan sampai di perguruan tinggi, misalnya juga di Papua misalnya. Nah, karena itu tentunya banyak juga warga-warga yang beragama lain, Kristen maupun mungkin juga Buddha, yang kemudian menimba pengetahuan anak-anak mereka, bahkan mereka bisa jadi menjadi pegawai di situ, pegawai administrasi di sekolah atau di perguruan tinggi itu, atau menjadi dokter. Mereka bekerja di rumah-rumah sakit Muhammadiyah, di klinik-klinik rumah sakit Muhammadiyah misalnya, yang tersebar luas di seluruh kawasan Indonesia, dan mereka menjadi tenaga administrasi maupun juga sebagai tenaga perawat, juga mungkin sebagai dokter. Oleh karena itu saya kira begitu banyak hidup bersama yang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, agama, keyakinan berbeda, bahkan suku yang berbeda. Dan saudara sekalian, Muhammadiyah pasti karena di dalam Al-Quran itu jelas sekali mengatur tentang bagaimana berhubungan dengan mereka yang berbeda keyakinan agama. Selain di surat Al-Kafirun juga jelas sekali tentang latar belakang yang berbeda, identitas yang berbeda itu dijelaskan dengan luar biasa indahnya di dalam Al-Quran Karim, di dalam surat Al-Hujurat itu, surat ayat 12 atau 14, yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa qabaila lita'arafu. Ya, wahai manusia, kami ciptakan kamu terdiri dari seorang perempuan dan laki-laki, dan kami menciptakan kalian dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kalian saling mengenal satu yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, tetapi di mata Tuhan yang terbaik di antara kamu adalah kalian yang paling dekat, yang selalu dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atqakum, mereka yang bertakwa. Nah, itu adalah soal Allah mengajarkan kepada manusia supaya kepada kita semua bagaimana kita hidup dalam kelompok-kelompok yang berbeda identitas tetapi damai
Dan di antara kita itu yang paling, kata Allah, yang paling dekat dengan Allah adalah kita yang senantiasa menyerahkan diri kita, yang dekat senantiasa beribadah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, di antara mereka yang di antara kita yang paling mulia, yang terbaik adalah kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, gitu. Jadi bukan karena kemuliaan orang itu dinilai karena banyak harta, bukan. Karena ganteng atau cantik, bukan. Di pandangan Tuhan ya, berkulit putih ya, berkulit coklat atau sawo matang, bukan. Tetapi mereka yang selalu berada dalam kehidupan, lingkaran penyerahan diri, di jalur mereka selalu mengikuti bimbingannya Tuhan yang Maha Kuasa, menyerah diri kepada Allah, mereka yang senantiasa bertakwa kepadanya. Itulah yang manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam surat Al-Hujurat ayat 12-12 saya akan lupa, mohon maaf. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.